Sampurasun, Mugi Rahayu Sagung Dumadi. Indung, mata holang spiritualitas Ki Sunda. Mata holang adalah idiom Sunda yang berarti sumber sekaligus pusat kehidupan atau ujung tombak dalam beraktivitas. Penyebutan indung bila disandingkan dengan ayah atau bapak akan lebih dominan penyebutan indung ketimbang bapak atau ayah, sekurang-kurangnya lebih awal atau lebih didahulukan. Misalnya dalam bentuk sapaan sehari-hari kita lebih mendahulukan ibu daripada bapak. Misalnya ibu, bapak, atau ibu-ibu, bapak-bapak. Lebih dari itu, kita mengenal sebutan ibu pertiwi dan ibu kota. Hingga sekarang ini kita belum mendengar ada yang mengorbitkan atau sekurang-kurangnya mengusulkan kata bapak pertiwi atau bapak kota sebagai sandingan dari ibu pertiwi dan ibu kota. Peribahasa-peribahasa atau ungkapan-ungkapan tradisional yang digunakan lebih dominan penyebutan indung ketimbang bapak. Misalnya, peribahasa indung nungandung bapak nungayuga, indung tunggul rahayu bapak tangkal darajat, munjung mah kudu ka indung, muja mah kudu ka bapak, indung hukum bapak dari gama, ngindung ka waktu mi bapak ka jaman. Pemosisian atau penyebutan kata indung sebelum bapak atau ayah bukanlah suatu kebetulan belaka atau dibuat sesuka hati dari pemakainya, tetapi didasari oleh adanya pandangan-pandangan yang lebih menghargai indung atau perempuan ketimbang laki-laki, seolah-olah indung menjadi pusat aktivitas, pusat dunia. Oleh karenanya mudah dimengerti bila pada sebagian masyarakat tradisional Sunda, indung menjadi pusat pemujaan atau puncak tertinggi kekuasaan. Dalam sebuah keluarga pun, kadang-kadang posisi indung ditempatkan pada posisi strategis ketika terjadi peristiwa yang menggoncangkan tatanan keluarga. Misalnya, kesalahan yang diperbuat oleh seorang anak sehingga dalam kehidupannya dia kerap mengalami kesulitan baik secara ekonomi atau kesulitan bidang lainnya. Seringkali dianjurkan untuk melakukan permintaan maaf, dimohonkan terlebih dahulu pada atau melalui ibu daripada ayah. Seperti tercermin dalam ungkapan bahwa indung mah gede hampura. Hal ini tidak saja memperlihatkan hubungan anak sangat dekat dengan ibunya, tetapi tampaknya yang meletakkan suatu status tersendiri bagi wanita dalam masyarakat Sunda Buhun. Menghayati peran sebagai seorang indung bukanlah hal yang mudah. Perjuangan dan pengorbanan seorang indung begitu besar dalam mendedikasikan hidupnya bagi tumbuh dan berkembangnya generasi berkualitas. Tugas yang diemban seorang indung dalam proses regenerasi manusia menempatkannya dalam posisi sentral dalam kehidupan manusia. Peran seperti ini tampaknya teruraikan dalam upacara adat tradisional pertanian. Saat panen tiba, terdapat upacara nyalin yang menunjukkan aktivitas pemotongan padi sebagai bakal indung pare atau ibu padi. Indung pare ini merupakan bibit untuk disemaikan kembali pada masa tanam berikutnya. Perlakuan pada indung pare sangat istimewa, diawali dari pemotongan hingga penyimpanan di leit atau lumbung yang syarat dengan upacara-upacara khusus. Indung pare jarang sekali dikonsumsi. Fungsinya tidak lain sebagai penyimpanan benih padi. Dalam rentang sekian bulan, bahkan tak jarang ada yang berusia puluhan tahun, indung pare disemayamkan di gedong Ratna Inten atau leit menunggu untuk disemaikan kembali. Dalam mitologi budaya Sunda lama, mitos perempuan sangat kuat terekat dalam sosok Sunan Ambu. Sosok ini memiliki peran sentral dalam memasuki wilayah-wilayah kritis dalam setiap peristiwa kehidupan yang dialami manusia di bumi ini. Sunan Ambu adalah simbol Dewi Pemelihara, Dewi Penolong
Ia merupakan simbol spiritualitas tertinggi yang melambangkan dunia atas atau langit, sedangkan laki-laki melambangkan dunia bawah atau bumi. Peran tokoh Sunan Ambu dalam cerita pantun Lutung Kasarung misalnya adalah tokoh tertinggi dalam alam kosmos orang Sunda. Di sana terdapat juga para pujangga. Para pujangga sakti itu ternyata berada di bawah perintah Sunan Ambu. Begitu juga para pohaci yang suci berada di bawah perintah Sunan Ambu. Masyarakat Sunda lebih condong kepada pemuliaan indung atau perempuan sudah dirasakan oleh Atmadibrata, seorang pakar seni. Beliau menulis dalam bahasa Sunda sebagai berikut. Dina gending karesmen kungsi kaebrehkeun Sunan Ambu, nyaeta hiji istri pangawasa kahyangan anu dibarengan ku para pohaci. Di antarana pohaci Girang Candori anu pancena ngaruksak tutuwuhan dahareun manusa anu asalna tina waruga pohaci Sang Hyang Sri. Di kahyangan Sunan Ambu dibarengan oge ku lalaki nu nalah para bujangga, tapi pancena saukur tukang ancag-incig henteu boga pancen khusus. Dina carita Lutung Kasarung anu pangreana ngalalakon teh putri bungsu Purbasari anu dikakaya ku putri Cikal Purbararang. Dina carita Munding Laya aya Dewi Sri pasanganana anu ngalambangkeun kasatiaan, sedangkeun Purbasari mah ngalambangkeun kasabaran jeung katawakalan. Dina carita Sang Kuryang aya Dayang Sumbi, ibuna anu awet ngoran nepi ka dipibogoh ku putrana. Aya keneh wanojaliana anu penting dina carita Sunda nyaeta Inten Dewata dina carita Wewengkon Garut. Di Limbangan aya Rambut Kasih sarta di Majalengka aya Ambet Kasih anu gagah mah Nyi Sumur Bandung jeung Rengganis. Peranan perempuan dalam arti pemuliaan kepada kaum perempuan atau indung lebih kentara pada upacara-upacara yang bertalian dengan adat pertanian. Diawali dengan cerita mitologi Sang Hyang Dewi Sri atau pohaci Sang Hyang Asri, hingga diakhiri dengan berbagai tata laku yang berhubungan dengan perlakuan istimewa pada saat menanam padi. Perilaku hormat kepada Dewi Sri tampak pada awal penanaman hingga pasca panen. Di dalamnya syarat dengan upacara-upacara dan mantra-mantra untuk memulai sebuah pekerjaan. Upacara seren tahun oleh masyarakat kampung adat Kasepuhan Ciptagelar diselenggarakan setiap tahun, menunjukkan betapa mendalamnya kecintaan kepada Dewi Sri. Kemudian di daerah Banjaran Kabupaten Bandung sering digelar upacara seleh tahun yang waktunya digelar setelah panen padi. Sementara di Urang Kanekes atau Baduy, berdasarkan catatan pribadi dari Bapak Surya Saputra yang pernah meneliti peri kehidupan Baduy sekitar tahun 50-an, menyebutkan adanya kosmologi Sunda yang didasarkan pada peranan perempuan. Dalam kepercayaan orang Kanekes, ada yang disebut ambu langit, yaitu perempuan yang akan menugaskan aing, aku yang masih dalam kandungan, untuk turun ke alam dunia. Oleh ambu langit, si aing itu diserahkan kepada ambu tengah yang bernama Nyi Randakasih. Dari ambu tengah kemudian turun lagi ke ambu bumi yang bernama Ambu Dayang Wirati. Di sini, si aing berkenalan dengan Ambu Dayang Wirati dan menerima cinta birahi. Maka dengan perantaraan cinta birahi dan kasih mesra seorang ibu dan seorang ayah yang disebut Indung Sibarang Kandung dan Bapak Simbarang Jadikeun, si aing bersemayam di dalam perut Indung Simbarang Kandung. Sesudah 9 bulan, si aing berbicara kepada Ambu untuk memohon izin mengembara di Buana Pancatengah. Di dalam perut Indung Sibarang Kandung, yang artinya bunda di dunia, maka si aing seolah-olah bertapa untuk melengkapi segala alat tubuh agar dapat menyesuaikan diri dengan keadaan dan isi di Buana Pancatengah. Cara bertapa si aing adalah sebagai berikut: sabulan ngaherang, 2 bulan ngalenggang, 3 bulan ngarupa, 4 bulan ngareka, 5 bulan malik muter, 6 bulan tumpang pitu, 7 bulan nunjuk ka Sang Hyang Manggung, 8 bulan lelimbungan di tanah payung, 8 bulan matur ka Ambu rek ngumbara ke Buana Pancatengah. Mitologi perempuan Sunda terdapat dalam cerita-cerita pantun, semacam cerita epos kepahlawanan dan tradisi-tradisi yang bertalian erat dengan kehidupan pertanian. Ada sejumlah nama tokoh dalam mitologi Sunda yang diidentifikasikan sebagai tipikal perempuan Sunda, yaitu Dayang Sumbi, Sunan Ambu, dan Nyi Sri Pohaci.
Ketiga tipikal tokoh yang berbeda karakter ini diharapkan dapat bersatu menjelma pada sosok seorang indung atau seorang ibu. Indung menjadi lambang spiritual bukan saja untuk perempuan Sunda, tetapi untuk seluruh orang Sunda. Oleh karena itu, dalam diri indung tercermin sifat-sifat teguh pendirian, bijaksana, pengayom, dan pendidik. Lebih dari itu semua, indung merupakan kekuatan moral atau kekuatan spiritual, baik untuk diri, keluarga, maupun bangsa.